kuliah. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas kah? Sudah terdengar jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Di tempatnya kalian masih ada gangguan kah? Masih, Bu. Masih, Bu. Iya. Sama berarti di tempat saya juga masih ada gangguan. Misalkan nanti saya terputus-putus, suaranya putus-putus atau apapun itu, nanti mohon saya diberitahu ya. Hari ini materinya untuk kuliah adalah terkait dengan klaim, pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan. Jadi misalkan nih kalian ada produk, kemudian produknya itu ada tulisannya misalkan seperti yang umumnya ada itu, yang saya ketahui itu adalah misalkan seperti rendah lemak, kemudian ada bebas lemak, kemudian ada rendah kolesterol misalkan, atau tinggi protein, atau mengandung vitamin dan mineral, kemudian ada lagi sumber serat atau produk ini mengandung tinggi serat, atau misalkan produk ada tulisannya misalkan yang paling sering itu, sebentar, karena saya juga nggak hafal, saya nyontek di materinya. Misalkan yang paling sering itu adalah terkait yang saya sering lihat itu adalah yang terkait dengan serat. Jadi misalkan serat pangan larut dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah jika disertai dengan diet rendah lemak jenuh, rendah kolesterol. Ada pula yang menuliskan serat pangan tidak larut dapat membantu memudahkan buang air besar atau bersifat laksatif jika disertai dengan minum air yang cukup. Itu ada. Saya beberapa kali sering menemukan produk-produk pangan itu yang ada tulisannya seperti itu. Atau misalkan ada klaim ini adalah minuman isotonik, atau ada klaim yang minuman ini tidak mengandung gula gitu kan. Nah, itu semuanya itu ada aturannya, dan bila kalian bandingkan antara produk satu dengan produk yang lain, itu kata-katanya pasti sama. Kata-katanya gitu-gitu aja. Nah, itu ternyata memang sudah diatur di Peraturan Kepala Badan POM nomor 13 tahun 2016 tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan, kayak gitu. Jadi misalkan nih kita nanti mau membuat makanan atau mengembangkan formula makanan, kemudian nanti mau mengklaim produk kita misalkan rendah lemak atau misalkan tinggi serat dan lain sebagainya, kita harus menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ada. Tuh. Untuk materi detailnya kan kalian bisa baca atau mendengarkan di video yang sudah saya share, PPT-nya juga sudah saya share. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan angkat tangan. Bertanya, Bu. Oke, Santi silakan. Bu, saya izin bertanya. Jadi kan kalau untuk nomor BPOM itu kan bisa ngecek di website. Kemudian kalau sertifikat halal itu bisa ngecek di website. Kemudian kalau klaim itu yang diberikan itu benar atau enggak gitu, apakah bisa ya Bu untuk dicek juga di website? Karena kan biasanya kalau kemasan lama itu kan upgrade kemasan baru, kemudian muncul tiba-tiba kan muncul klaim baru gitu Bu, untuk memastikan selain mengecek di nilai kandungan gizi. Mungkin kan nggak hafal gitu ya Bu ya. Harus berapa gitu Bu. Oke. Sudah Bu. Untuk peraturan yang lain atau hal-hal yang lain, misalkan seperti halal, SNI, izin edar, itu kan bisa dicek ya. Kalau izin edar itu ngeceknya adalah di pom.go.id kalau nggak salah. Nanti kita bisa memasukkan nama produknya, nanti akan keluar. Ada keluar untuk izin edar dari Badan POM. Nah, kalau tentang klaim bagaimana? Kalau tentang klaim memang belum ada. Misalkan di website kita mau ngecek itu belum ada. Jadi mau nggak mau kita memang harus ngeceknya itu manual. Jadi kita harus tahu informasi nilai gizinya, harus tahu peraturannya, baru bisa dibandingkan, atau kita harus menghitung manual untuk tahu apakah yang diklaim di produknya itu sudah sesuai atau belum. Gitu sih, Santi.
Iya Bu, kemudian itu mungkin nggak ya Bu, kan itu kan nanti kan diajukan ke BPOM, kemudian kan ada yang disetujui dan tidak disetujui. Mungkin nggak ya Bu, kalau misalnya tidak disetujui tapi tetap aja dipasang klaimnya itu, jadi kan tetap lolos di pemasaran gitu ya Bu. Mungkin ada sanksi mungkin ya Bu kalau seperti itu ya Bu. Jadi memang kalau misalkan kalian mendengarkan berita, itu kan kadang dari Badan POM sering kan melakukan sidak ke pasar gitu kan, dicek secara acak. Nah, itu salah satunya juga mereka melakukan pengecekan yang seperti itu. Atau dari kita misalkan bisa menemukan, tapi saya belum pernah sih, saya belum pernah melakukan, kita melaporkan, misalkan apa ya, melaporkan hal-hal yang seperti itu, tapi mestinya dari Badan POM mestinya harusnya punya punya nomor aduan ya. Tapi saya sendiri sih belum pernah mencari atau belum pernah mengadukan. Saya biasanya kalau ketemu produk-produk yang kayak gitu ya, ya tidak apa ya, ya tidak saya konsumsi saja. Misalkan produknya kan kadang ada yang kadaluarsa tapi masih dijual dan lain sebagainya. Kita mengadukannya ke siapa? Saya belum pernah. Jadi ya kalau misalkan hal-hal seperti itu ya saya sendiri yang mengendalikan diri untuk tidak mengkonsumsi hal tersebut. Atau misalkan produknya, sebenarnya bisa sih kita melakukan komplain di layanan konsumen, tapi bukan ke Badan POM sih protesnya, ke layanan konsumen yang di belakang produk itu biasanya kan ada kan tulisannya, layanan konsumen kalian bisa menghubungi ini, kayak gitu. Jadi biasanya kalau dari perusahaan, misalkan kita serius banget nih menelusuri, kita menemukan sesuatu, itu kan misalkan itu adalah hal yang cukup berbahaya begitu ya, itu nanti biasanya dari pihak produsennya itu nanti akan ngasih, ganti rugi. Misalnya kita kadang-kadang dapat produk ya produknya mereka kayak gitu. Kalau terkait melaporkan ke Badan POM ini yang saya belum pernah. Tapi ini saya buka di website, ini ada websitenya pom.go.id, itu ada bagian pengaduan, ada kontak center, ada formulir pengaduan maupun alamat Badan POM. Berarti mungkin kita bisa masukin di formulir pengaduan ini sih. Gitu sih, Santi. Iya Bu, baik Bu. Terus satu lagi Bu, yang di tabel itu tadi ada ALG itu apa ya Bu kepanjangannya ALG ya Bu? Acuan label gizi. Jadi acuan di bagian praktikum, itu kan nanti untuk praktikumnya kita ada latihan untuk mengecek atau menghitung kesesuaian produk di label dengan peraturan. Nah, di situ harus menggunakan atau kita harus tahu ALG-nya berapa dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan ALG itu kalian bisa cek di bagian praktikum, ada materi praktikum dan lembar kerja praktikum. Di situ sudah saya sertakan ALG. Jadi setiap ALG itu mirip mirip AKG, tapi ALG itu yang versi umumnya. Kalau AKG kan versi berdasarkan usia ya, lebih detail dibandingkan dengan ALG. Mirip AKG, mirip AKG. Baik Bu, terima kasih Bu Nita. Oke, sudah Santi? Sudah Bu. Selanjutnya ada Debiana, silahkan Debiana. Ya Bu, izin bertanya. Apakah klaim makanan itu ada masa berlakunya Bu? Seperti 4 tahun harus di-upgrade atau gimana Bu? Enggak ada sih, jadi klaim itu selama tidak ada perubahan bisa tetap di apa ya, tetap dicantumkan, tidak ada perubahan di bagian formulanya. Sepengetahuan saya begitu, Debiana. Baik Bu, terima kasih. Oke. Selanjutnya ada Ria, silahkan Ria. Bu, izin bertanya Bu. Kan tadi kan katanya Bu Nita untuk produk olahan yang menyantumkan klaim itu harus ada informasi nilai gizinya. Nah, untuk mendapatkan informasi nilai gizinya itu apakah kita harus ke lab untuk mengujikan makanan tersebut atau misalkan hanya menggunakan TKPI saja boleh Bu? Oke, Seperti jadi ngerti saya paham maksudnya. Jadi informasi nilai gizi itu kita bisa mendapatkannya di label kemasannya. Jadi label produk-produk pangan olahan itu harus mencantumkan label. Jadi informasi nilai gizi itu salah satu hal wajib yang harus disertakan di label kemasannya. Ada nama produk, ada produsennya, ada informasi nilai gizi, apalagi ya.
kemudian ada alamat produsen, komposisi. Saya lupa detailnya, tapi ada kriterianya, harus seperti ini, begini, ini aja itu ada. Jadi kita tidak harus istilahnya nge-lab atau menghitung secara teoritis, itu tidak, karena di labelnya itu sudah tertera, begitu kan. Tapi misalkan nih kita adalah produsen gitu ya, kemudian kita ingin membuat informasi nilai gizi. Data-data itu kita dapat dari mana? Jadi memang sebaiknya itu adalah di-lab-kan, karena kalau teoritis itu kan hanya secara teorinya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita ada pengolahan, yang mana pengolahan itu sangat berpengaruh terhadap nilai gizi, jadi kita memang seharusnya memang dianalisa di lab. Jadi misalkan proteinnya per 100 gram berapa, kemudian nanti untuk lemaknya berapa, kadar airnya berapa, kemudian nanti kita hitung sesuai dengan takaran saji. Jadi misalkan nih kita itu kan di lab itu kan biasanya dalam bentuk persen. Berarti kan kalau dalam bentuk persen itu kan dalam bentuk per 100 gram. Misalkan 21% protein, berarti kan ada 21 gram protein per 100 gram bahan. Nanti kita convert, kita ubah ke penyajian. Jadi misalkan kita untuk penyajiannya adalah 30 gram. Berarti nanti 21 per 100 kali 21 gram berapa, kayak gitu. Kayak gitu, Ria. Jadi yang produk yang sudah besar, yang apa ya, yang sudah beredar di pasaran, kemudian yang mudah kita temui, yang bukan homemade ya, yang dari pabrik itu biasanya sudah memenuhi ketentuan itu, ada informasi nilai gizinya. Jadi kita nggak perlu sibuk-sibuk sampai menghitungnya, kecuali untuk produk yang homemade yang belum terdaftar di Badan POM itu biasanya belum ada informasi nilai gizinya. Gitu sih, Ria. Tapi kalau tidak ada informasi nilai gizinya, kita juga Bu, tidak mohon bisa. maaf Bu, suaranya ceket-ceket Bu. Kalau sekarang masih putus-putus kah? Halo, sekarang masih putus-putus kah? Sudah tidak Bu. Oke, jadi prinsipnya terkait dengan informasi nilai gizi itu sudah ada di labelnya. Jadi kita tidak perlu bingung bagaimana menghitungnya. Begitu ya, Ria? Ya, Bu. Satu lagi, Bu. Soalnya saya itu dulu pernah mengikuti itu, Bu, kayak pelatihan, tapi semacam kayak webinar gitu, Bu. Itu tentang perizinan BPOM, PIRT gitu, Bu. PIRT gitu, Bu. Itu untuk mendapat nilai gizinya itu pematerinya ngasih contoh, misal ada kita punya produk keripik pisang gitu ya, Bu. Terus di TKPI sudah ada keripik pisang. Itu kita bisa ambil dari TKPI gitu. Ya, itu Jadi kan saya kayak iya, itu kan untuk kelas PIRT ya, di mana kalau PIRT itu masih homemade, masih baru biasanya. Jadi untuk memudahkan, jadi pematerinya itu memberikan acuan TKPI itu karena untuk memudahkan gitu loh. Tapi sebenarnya untuk realnya itu kita bisa menggunakan atau kita bisa menganalisakan produk itu di lab. Dan misalkan untuk valid tidaknya itu lebih valid dari hasil analisa di lab daripada yang dari TKPI. TKPI itu kan secara global. Misalkan keripik pisang, ya udah keripik pisang jumlahnya segitu gitu kan. Tapi misalkan kita menggunakan keripik pisang yang mungkin pisangnya tidak umum digunakan untuk keripik, kemudian metodenya itu baru, itu bisa saja hasil nilai gizinya itu berbeda dengan yang ada di TKPI. Jadi memang untuk yang diutamakan, yang valid itu adalah yang dari hasil analisa di lab dibandingkan dengan yang di TKPI. Gitu, Ria. baik, Bu, terima kasih, Bu. Oh, saya izin off cam ya. Ya, untuk memperlancar jaringan internetnya. Oke, ya. Misalkan ada lagi yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Nanti untuk golongan C, kita ada praktikum hari
Rabu ya. Rabu mana? September, Rabu pagi. Nah, berhubung hari Rabu pagi itu saya ada yudisium, nanti kita praktikumnya bisa dimajukan jadi jam 6:30. Kemudian ya seperti biasa kalian membaca materi, memahami, kemudian nanti bisa diskusi. Jadi ketika yudisium berjalan, setidaknya kalian sudah memahami tugasnya, nanti tinggal bisa misalkan ada pertanyaan nanti bisa tinggal tanya jawab aja. Gitu ya, golongan C. Baik, Bu. Ibu izin bertanya. Oke, Debiana ya. Iya, Bu. Oke, silahkan. Ibu itu cara ngitung ALG-nya gimana, Bu? Untuk ALG itu sudah ada peraturannya. Bisa dicek di bagian praktikum di materi praktikum. Bagian materi praktikum itu sudah saya lampirkan untuk ALG. Nah, perkap Badan POM tentang ALG. Jadi tidak perlu repot-repot menghitung. Tinggal ngecek aja. Baik, Bu. Terima kasih. Dan juga terkait dengan perka lengkapnya satu peraturan dari Badan POM itu juga sudah saya lampirkan di bagian praktikum. Jadi yang sebenarnya untuk informasi nilai gizi nanti bersama Bu Ayu ya, masih minggu depan kalau nggak salah itu nanti akan diajarin bagaimana menuliskan informasi nilai gizi, dan itu juga syaratnya salah satunya adalah sesuai dengan ALG untuk kelompok umur dengan energi 2150. Jadi misalkan kita lihat di informasi nilai gizi ada energi 2150 itu ketentuan untuk kelompok umur. Jadi kelompok umum, mohon maaf. Jadi nanti kita menghitung klaimnya itu juga berdasarkan kelompok umum. Misalkan kita lihat dicek di informasi nilai gizinya itu. Kecuali di informasi nilai gizi ada kriteria khusus. Nanti kita bisa menyesuaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk praktikum nanti masih mirip sih dengan yang minggu lalu. Jadi nanti kalian tinggal mencari di dapur apakah ada produk-produk yang ada klaimnya, entah itu tinggi serat, rendah lemak, atau klaim apapun lah. Nanti bisa kita cek apakah produk tersebut sudah sesuai dengan peraturan atau belum. Untuk perhitungannya juga sudah saya berikan contoh di video bagaimana cara menghitungnya. Nanti bisa kalian sesuaikan sesuai dengan produk kalian yang ada di rumah. Biasanya banyak sih produk-produk yang seperti itu. Ada susu sih yang paling banyak, itu paling umum itu susu yang mudah sih, yang mungkin mudah untuk ditemukan. Oke, ada pertanyaan lagi? Cuman hanya saja memang yang sering saya temui juga itu produk-produk homemade itu seringkali kayaknya klaimnya itu yang sangat berlebihan. Jadi misalkan klaim fungsi gizi itu kan kalimatnya harusnya begitu-gitu aja ya kan, sesuai dengan yang ada di peraturan. Tapi kadang mereka itu klaimnya itu kayak over gitu kan. Jadi seperti dapat menyembuhkan apa-apa, kemudian dapat mengobati ini ini, padahal kan seharusnya kan tidak selebay itu. Justru kalau saya pribadi menemukan produk yang terlalu lebay seperti itu, saya justru agak khawatir kan. Jadi ini jangan-jangan overclaim aja gitu kan, karena di peraturan tuh klaim-klaim yang seperti itu tidak ada. Dan memang misalkan nih seperti serat gitu ya. Untuk serat memang bisa menurunkan berat badan, bisa juga memperlancar buang air besar, tapi itu kan ada syaratnya, yaitu harus mengkonsumsi air yang cukup, gitu kan. Makanya di produk-produk yang ada klaim
fungsi serat itu memang kalimatnya itu memang selalu khusus gitu kan. Dan tadi ada kalimat di sebelah mana ya? Misalkan ini serat pangan. Serat pangan ini dapat menurunkan kadar kolesterol jika disertai dengan diet rendah lemak jenuh dan rendah kolesterol. Kemudian serat pangan tidak larut dapat membantu memudahkan buang air besar jika disertai dengan minum air yang cukup. Di beberapa produk itu langsung aja ditulis produk ini dapat menurunkan kadar kolesterol. Produk ini dapat menurunkan berat badan. Produk ini dapat membantu memudahkan buang air besar seperti itu kan. Padahal kan ada kondisi khusus supaya klaim tersebut bisa tercapai. Kondisi khususnya itu untuk serat itu dapat menurunkan kadar kolesterol jika disertai dengan diet rendah lemak jenuh. Jadi misalkan si konsumen itu tidak mengkonsumsi makanannya rendah lemak jenuh, makanannya biasa aja, itu nanti meskipun mengkonsumsi produk yang tinggi serat itu untuk klaim yang menurunkan kadar kolesterol itu tidak akan tercapai gitu. Jadi memang kita pun juga harus berhati-hati ketika mau mengklaim apakah memang bisa diklaim sembarangan seperti itu atau ada syarat khusus gitu kan, seperti contohnya yang serat pangan tadi. Jadi misalkan bagi cewek-cewek nih yang pengen diet itu nanti hati-hati kalau misalkan mau mengkonsumsi produk-produk suplemen yang ada embel-embelnya misalkan menurunkan lemak tubuh dan lain sebagainya. Itu ada kondisi khusus pasti. Kondisi khususnya adalah diet rendah lemak, jadi mengkonsumsi makanannya rendah lemak sama minum air yang cukup biar nggak konstipasi. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Atau sudah cukup? Safna banyak di chat, Bu. Oh iya. Maaf. Oh iya ini. Apakah pangan terfortifikasi termasuk klaim gizi? Jadi kita itu bisa mengeklaim atau tidak ya klaim atau tidak itu keinginan dari produsennya. Jadi misalkan dia sudah terfortifikasi, misalkan fortifikasi vitamin A, misalkan di minyak goreng gitu ya, itu kan sudah ada fortifikasi vitamin A. Tapi misalkan dari produsennya itu tidak mengklaim atau tidak menuliskan klaim di labelnya ya tidak apa-apa. Atau misalkan dia sudah terfortifikasi vitamin A, kemudian diklaim bahwa produk ini mengandung vitamin A, ya bisa saja gitu kan. Jadi klaim gizi itu adalah hal istilahnya sunnah. Tidak harus sih, tidak harus, tapi boleh dimasukkan dengan catatan khusus. Jadi memang sesuai dengan peraturannya. Gitu sih, Safna. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, sama-sama, Safna. Nanti untuk praktikumnya memang agak menghitung-hitung agak jelimet gitu sih, tapi itu kalian harus tahu supaya nggak gampang tertipu dengan klaim-klaim yang produk-produk yang ada di luaran itu. Juga misalkan kalian mau bikin suatu pengembangan formula, mau bikin suatu makanan, entah itu bisa makanan utama maupun makanan selingan, kemudian mau mengklaim itu sudah tahu, oh ternyata cara mengklaimnya itu syaratnya begini loh, gitu. Sudah tidak ada lagi? Oke, tidak ada ya. Oke, sampai jumpa di praktikum pengembangan formula. Kita nanti ya sama seperti minggu kemarin hanya mengisi lembar kerja praktikum, hanya saja ini lebih ribet karena ada perhitungannya. Nanti misalkan kalian bingung nanti bisa tanya ke saya. Khusus untuk golongan C nanti dimulai praktikum mulai jam 6:30 ya. Jadi kita punya waktu 1 jam untuk tanya jawab sampai 7:30, baru nanti 7:30 kalian bisa mulai mengerjakan tugasnya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tanyakan ke saya. Untuk yang golongan D itu hari apa? Golongan D itu Selasa.
Oke, golongan D masih sama Selasa. Nanti kalian menyimak materi dulu, nanti jam 8 kita mulai bertemu di Zoom. Oke, sudah 2:30. Terima kasih untuk kehadirannya di sini. Jangan lupa untuk presensi di LMS. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima